Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa TVR Parlemen, seperti yang kita ketahui bahwa umat muslim di seluruh dunia ini setiap tahunnya menyelenggarakan atau menjalankan ibadah yang wajib dilaksanakan, yaitu ibadah di bulan puasa. Lalu biasanya kalau misalkan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita berpuasa itu kita tidak menjalankan aktivitas seperti yang biasanya. Biasanya kita berolahraga, kemudian kita bekerja atau nongkrong nih bersama teman-teman. Di bulan puasa kadang kita jadi malas-malasan nih. Nah, bagaimana sih cara hidup sehat di bulan puasa dan tetap beraktivitas seperti biasa? Saya akan mengupas tuntas dengan dua narasumber hebat yang sudah hadir di studio TVR Parlemen. Ada Mbak Nurillah Isnaini Yusuf sebagai ahli gizi Yankes DPR RI. Ya, terima kasih Mbak Nuri sudah datang ya di studio kami. Dan juga ada Kang Dede Wahdani sebagai praktisi kebugaran dan juga bertugas di DPR RI. Terima kasih Kang Dede. Terima kasih, sehat sama-sama. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan langsung aja nih Kang Dede. Bisa diceritakan dulu nggak nih kepada pemirsa terkait dengan kegiatannya sehari-hari di praktisi kebugaran tersebut? Ya, saya Dede Wahdani, saya bertugas di Fitness DPR. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. 2 tahun ya? 2 tahun dengan program-program yang selama ini saya adakan di Fitness DPR. Alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar dan antusias rekan-rekan pun sekarang sangat bagus. Makin banyak yang termotivasi untuk fitness. Yang ikut siapa aja tuh Kang Dede? Banyak, khususnya ya pekerja yang ada di area sini ya. Dari parlemen juga ada, saya lihat lumayan. Oke, jadi turut serta ya membuat pegawai-pegawai di DPR ini untuk sehat gitu. Khususnya untuk di bulan puasa biasanya ramai nggak kalau misalkan yang datang ke gym di DPR kalau pas bulan puasa? Alhamdulillah semenjak ini ya, semenjak ada tim saya yang standby di fitness. Puasa yang kemarin juga alhamdulillah selalu ada, mereka biasa sebelum puasa dan setelah berbuka puasa lumayan, alhamdulillah banyak yang hadir untuk fitness. Tetap banyak ya Kang Dede. Lah kalau Mbak Nuri sendiri nih sebagai ahli gizi nih, kalau misalkan pemirsa juga sebenarnya kegiatan ahli gizi ini sehari-hari itu seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak ke pemirsa? Oke, ini banyak yang belum tahu juga sebenarnya kita itu kan ada di Poli Yankes. Itu memang kalau ada konsultasi gizi, jadi misalkan ada rujukan dari dokter atau ada yang mau menurunkan berat badan gitu, dari pola makannya kan kita yang atur. Atau salah satu juga kita biasanya cek makanan jamuan rapat AKD anggota. Jadi itu biasanya kita cek juga gimana zat gizinya, apakah kolesterolnya terlalu berlebih atau tidak. Jadi dicek itu ya kita itu ya? cek di situ. Gitu. Itu Oke. sih pekerjaan-pekerjaan kita di Yankes ya, termasuk juga cek makanan ke kantin, lebih ke hygiene sanitasinya sih. Oh, luar biasa. Jadi tadi dari ada aktivitas olahraganya dan juga ini dari segi makanannya untuk karyawan-karyawan di DPR atau anggota DPR juga. Betul. Itu dicek semuanya ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita bulan puasa kadang kita malas-malasan. Yang biasanya berolahraga, kemudian jadi saat puasa, waduh takut dehidrasi nih, takut haus nih. Nah, kira-kira cara menumbuhkan minat kita walaupun di bulan puasa tetap berolahraga itu seperti apa nih Kang Dede? Ya, kalau menurut saya ya bulan puasa ini ya memang bulan di mana umat muslim sedang menunaikan ibadah, berlomba-lomba untuk beribadah dan juga melatih keimanan kita. Nah, kita sebenarnya jangan lupa, kadang orang melupakan kebugaran juga. Harusnya kita pun harus melatih kebugaran juga biar seimbang, biar balance ya. Nah, untuk itu ya ini dari saya harusnya sih tepatnya itu biar kita seimbang, tetap menjaga kebugaran. Karena kalau kebugaran kita tetap fit, tetap prima, kan menjalankan ibadah juga bisa lebih maksimal kan. Kalau kita kondisi tidak fit kan sayang juga ibadahnya jadi kurang ya kan. Jadi alangkah bagusnya mungkin seimbang antara beribadah dengan tetap melakukan kebugaran, aktivitas ya fitness khususnya mungkin ya. Pilihan mungkin yang tepat kalau menurut saya, kita kan exercise itu ada 2 ya. Yang satu angkat beban, yang satu kardio. Mungkin lebih tepatnya angkat beban ya. Karena menghindari jauh meminimkan dehidrasi ya dok ya. Ya kan kalau kardio kan otomatis kayak yang sifatnya aerobik, lari itu banyak keluar keringat, otomatis takutnya kita kan berpuasa sekitar 13 sampai 14 jam ya. Cairan pasti berkurang.
Nah, untuk menghindari itu mungkin lebih tepatnya ya angkat beban kalau menurut saya ya. Yang menjadi penting sebenarnya kesadaran diri kita sendiri dulu ya, Betul. bahwa kita tetap menjalankan ibadah puasa, tapi badan kita juga harus bugar Harus tadi, fit. supaya kita tetap berminat untuk berolahraga. Betul. Nah, kalau Mbak Nuri sendiri sehari-hari biasanya ada olahraganya tuh apa gitu? Misalkan melakukan apa? Wah, kalau saya sendiri di rumah sih Mas, biasanya itu juga yang gampang sih nggak terlalu susah, yoga ngikutin di YouTube. Oh, yoga ya? Luar biasa yoga, oke. Itu nggak pakai alat kan, jadi ya cuma butuh matras aja, Oke. terus ya udah yoga ngikutin di YouTube itu paling 25 sampai 30 menit sih. Itu konsisten ya, rutin ya? Walaupun puasa dilakuin? Maksimal saya 3 kali seminggu. Kalau puasa ini mungkin nanti akan saya coba ya untuk tahun ini. Berarti tahun belum ini. kemarin tahun ini Tahun enggak ya? lalu enggak, saya mulai coba, Harus dicoba pernah, lagi. iya pernah sekali sih Mas saya coba pas tahun lalu itu memang agak aus karena saya memang ngejarnya itu kan untuk ngebakar kalori juga ya Mas ya. Oke. Jadi kalau untuk ngebakar kalori itu Mas Alfat bagusnya tuh 30 menit sebelum buka. 30 menit sebelum 30 buka. menit sebelum Oke. buka. Jadi saya coba tuh Mas, cuma ternyata wah lumayan ya, lumayan banget. Jadi mau coba lagi sih tahun ini. Nah, ini menarik nih terkait tadi ada waktu ya, terkait bagaimana membakar kalori tadi 30 menit sebelum buka. Nah, kalau dari Kang Dede sendiri melihatnya kan kalau misalkan kita puasa, itu kan ada perubahan jam makan. Yang tadi jam makannya misalnya kita 3 kali ya, kemudian jadi 2 kali. Nah, itu bagaimana mensiasatinya Kang Dede untuk berolahraga tersebut? Saya setuju sekali dengan tadi pendapat ya Mbak ya. Oke. 30 menit sebelum buka puasa. Oke. Dan itu olahraga jenis yang termasuk bagus juga itu yoga. Yoga, Dan termasuk low impact, bukan yang high impact. Jadi dia Iya. nggak terlalu haus lah nantinya. Kayaknya kalau yoga itu butuh fokus yang sangat tinggi ya nggak sih? Enggak. Lebih ke flexibility Iya, ya. flexibility. yoga. tergantung juga sih sebenarnya, mungkin yang udah Oke. high itu mungkin dia akan Bagus sih, Gitu ya, saya setuju butuh sekali. fokus. Oke. Emang sama fitness juga ya. Si fitness, nah itu ya, fitness pun sebenarnya bukan berarti fitness harus dengan alat yang berat, yang enggak juga sebenarnya sih. Oh, enggak. Pakai badan sendiri juga bisa. Ya kalau Oke. kita nggak sempat ke fitness, mungkin di rumah juga bisa bisa menggunakan alat yang ada di rumah lah, misalkan botol aqua diisi air, Oke. atau dengan badan sendiri, misalkan buat penguatan kaki dan otot yang lainnya gitu ya. Nah itu dan ya itu tadi 30 menit sebelum buka itu bagus buat ningkatin hormon, growth hormon sebenarnya bagus juga tuh. Buat kesehatan bagus, buat kekuatan, buat pembentukan juga bagus. Itu 30 menit sebelum berbuka. Berbuka puasa. Iya. Nah, Mbak Nuri sendiri kalau misalkan biasanya seperti tadi saya bilang itu kita itu kadang selama 11 bulan nih sudah makan seperti biasa lah ya masalah waktunya. Kemudian kita harus di bulan puasa harus ada perubahan jam makan tersebut. Nah, bagaimana sih membuat tubuh kita itu juga supaya tidak lemas gitu loh, tidak lemas dan bisa tetap tadi beraktivitas seperti biasa, bisa berolahraga juga. Oke. Kalau dari segi gizi ya Mas ya, itu kita itu saya lebih menyarankan untuk memakan karbohidratnya yang lebih lama dicernanya sama tubuh. Oke. Jadi dia dilepasnya tidak sekaligus, tapi pelan-pelan. Jadi kita tetap prima gitu loh Iya. di saat puasa gitu. Itu ada beberapa karbohidrat sih. Itu salah satunya ya, misalkan nggak cuma nasi, tapi nasinya mungkin bisa kita campur sama kentang. Berat banget ya. Iya, tapi sedikit. Oh, Porsi sedikit. nasi sedikit aja. Oh, kirain. Porsi nasi sedikit, Oke. terus mungkin bisa bikin sayur sop. Iya. Sayur sopnya ada kentangnya. Nah, kentangnya agak banyak supaya itu tadi untuk ngelepasin si karbonya itu pelan-pelan di tubuh. Oh. Bisa juga mungkin umbi-umbian sih yang agak lama ya Lebih diproses berserat sama ya? tubuh. Nah, Betul, itu lebih bagus. berserat. Karbohidratnya lebih kompleks, jadi lebih lama diserap sama tubuh gitu. Oke, berarti karbohidrat itu memang untuk tenaga ya. Betul, tetap harus ada jadinya kalau Iya, yang mau ngurangin berat badan jangan Oke. sampai cut karbohidrat Baik Kang Dede, Mbak Nuri, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana nih menjaga hidup sehat di bulan Ramadan atau bulan puasa. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali di program Kabar Nusantara dan kami masih berdiskusi terkait dengan bagaimana cara menjaga pola hidup sehat atau hidup sehat di bulan puasa. Dan Kang Dede kan ini pasti setiap hari tiada hari tanpa olahraga ya. Nah tentu kalau misalkan bulan puasa itu intensitasnya kan mungkin berkurang
daripada hari biasanya. Kira-kira bagi orang-orang yang sudah terbiasa olahraga dan di bulan puasa kemudian mengendurkan semangatnya untuk olahraga, tubuh yang kita rasakan tuh seperti apa sih Kang Dede? Ya, kembali lagi untuk intensitas ya, yaitu tadi kalau dilakukannya sebelum berbuka ya mungkin harus dengan intensitas yang sangat ringan atau sedang ya, karena menghindari tadi ya Low intensity dehidrasi ya, lah, Mas. apa gitu ya. Nah, untuk intensitas yang lebih maksimal lagi mungkin itu dilakukan setelah berbuka puasa atau setelah taraweh. Oh, jadi bagusnya Jadi malam ada ya. asupan, jadi asupan kalorinya sudah mulai stabil lagi, protein yang masuk, karbo juga udah mulai banyak lagi yang masuk. Nah, kembali lagi ya, keuntungan dari latihan beban apa ya? Biasa kalau kita berbuka kan pasti dengan yang manis-manis ya. Betul. Oke. Makanya di kita ya. Minimal di teh kita- manis Oh ya di atau kita kan. kolak ya. Nah, Iya. itu kan yang manis. Sebenarnya sih kalau buat kesehatan, kebugaran, Oke. ya tadi yang disampaikan dokter bagus tuh. Sebenarnya jangan yang manis. Tapi keuntungan dari kita latihan beban, otot itu bisa mengcover yang manis-manis itu. Oke. Jadi emang kalau kita konsumsi yang manis itu insulin pasti drastis meningkat juga. Oke. Nanti kalau berlebih jatuhnya nanti bisa kesimpan di sel lemak, itu yang bikin gemuk. Oh. Jadi kadang orang puasa, loh kok perut saya nih lemak malah menumpuk. Iya Itu loh. efek dari yang manis-manis sebenarnya. Karena insulinnya meningkat. Nah, keuntungan dari latihan beban, karena kita otot, makin banyak otot yang kita latih, makin Oke. besar otot yang kita miliki, tampungannya tampungan tangkinya ya, tangki dalam tubuhnya itu makin besar. Jadi karbo yang manis tadi itu mungkin bisa di-cover sama otot kita. Jadi nggak langsung kesimpan ke sel lemak. Itulah keuntungan dari latihan beban. Tapi menarik itu Kang Dede. Banyak yang berpikir, wah bulan puasa kan jarang makan. Iya. Tapi kok badan itu makin melar gitu ya. Iya. Ternyata itu ya penyebabnya, karena yang penyebabnya tuh manis-manis manis-manis tadi ya. sebenarnya. Karena itu Oke. kan diubah langsung kalau kita ototnya kecil, nggak ada latihan beban, ya mudah kesimpan ke sel lemak nantinya. Oke. Nggak kesimpan ke otot. Tapi kalau kita ada latihan beban, walaupun ringan, walaupun nggak seberapa, ya itu nantinya jatuhnya ke cover otot dulu, isi ke otot dulu. Kita kan pertama tuh kalori kita tuh dikonsumsi ke tubuh tuh kesimpan di liver dulu ya. Itu sekitar 200 sampai 700 kalori di liver dulu. Oke. Itu fungsinya ya buat kita berpikir, buat konsentrasi. Makanya banyak orang kalau yang low karbo kayak orang bego ya kan. Oh iya. Ya. Jadi karena karbonya sangat kurang sekali, buat fokus konsentrasi malah Oh, kurang. bagus Nah, ya. itulah fungsinya kalori kita yang pertama tuh di liver dulu. Baru dari situ ke otot kita buat aktivitas, buat aktivitas yang lain-lainnya lah ya. Itu di otot. Tergantung seberapa besar otot kita yang kita miliki. Iya. Makanya makin sedikit ya ketampungnya sedikit, sisanya banyak ke lemak, nanti ke sel lemak. Itu yang bikin nantinya gemuk ya itu. Nah, berarti dari Mbak Nuri sendiri, berbuka puasa sebenarnya yang bagus tuh seperti apa? Tadi kan manis-manis, jangan terlalu banyak juga yang Betul. manis-manis. Seperti apa, Mbak Ya, Nuri? ini benar sebetulnya. Sejalan kita ya Mas. Sebetulnya. Oke, jadi memang betul harusnya memang yang manis-manis. Tapi yang manis seperti apa dulu gitu ya Mas Oke. ya. Gitu. Kalau misalkan yang manis itu memang betul karena kita harus segera meningkatkan gula darah kita yang sudah turun setelah sehari kita nggak dapat asupan gitu. Nah, manis yang seperti apa itu adalah manis-manis yang kompleks. Jadi, contohnya gini, bukannya tadi kan kalau Mas Alfat bilang ada teh manis, Ya, kolak kolak, gitu. Itu ya. yang biasanya kita temukan Pasti, gitu ya. pasti. Itu biasanya kita temukan. Tapi sebetulnya yang harusnya dimakan dulu itu pas buka puasa adalah air putih Malah air putih. atau minuman elektrolit. Oke. Nah, minuman elektrolit itu bisa macam-macam ya. Bisa minuman ya yang ada di pasaran atau jus buah. Itu juga bisa untuk ganti cairan kita yang udah hilang nih dalam sehari penuh gitu. Terus setelah minum itu kita makan buah. Jadi biasanya kalau puasa itu kan ada sunah-sunahnya ya, makan Iya. kurma 3. Iya, iya. Ya. Nah, mungkin karena itu ya berbukalah dengan yang manis-manis, Iya. akhirnya yang didahulukan yang manis dulu Iya, gitu loh. kepikirannya kolak gitu. Padahal sebetulnya buah. Oh, buah. Buah. Oke. Nanti setelah buah kita sholat maghrib biasanya ya. Oke. Sholat maghrib nanti baru tuh makan berat. Dijeda dulu berarti. ya? Dijeda dulu, jadi jangan langsung. Kenapa? Karena kalau misalkan kita makan langsung, gula darahnya langsung naik, Iya. tapi nggak lama akan turun lagi. Oh. Gitu. Kenapa kalau misalkan kita makan kurma? Kurma itu dia ada karbohidrat kompleks ya, maksudnya ada gulanya, tapi ada fruktosanya juga. Sukrosa, fruktosa ada di situ. Jadi ketika diasup, dia dilepasnya pelan-pelan di dalam tubuh.
gitu. Jadi gula kita naiknya nggak langsung melonjak, tapi Oke. pelan. Nanti baru untuk makan kita bisa setelah maghrib gitu. Setelah maghrib Setelah ya. maghrib. Oke, yang Setelah penting tarawih jangan sampai ngantuk nih kalau makan Iya, kekenyangan ya. itu juga ada porsinya sih Oke, sebetulnya. nah itu porsinya seberapa tuh, Mbak? Nah, kalau porsi kita bicara piring ya, Mas Iya. ya. Kita bagi 4 aja. Jadi karbohidrat itu harus sama-sama sayur. Oke. Jadi jangan sayur lebih sedikit daripada karbohidrat. Karbohidrat yang saya masuk nih ada nasi, ada kentang. Sebenarnya kalau misalkan setelah buka puasa itu makan nasi udah nggak ada masalah. Biasanya kita akalinnya itu di pas sahur. Makanya tadi Oke. kalau misalkan sahur itu harusnya kita makan karbohidrat yang lebih kompleks kayak kentang, umbi-umbian gitu. Kalau setelah buka puasa itu kita bisa nasi, terus sayurnya 1 porsi nih sama kayak nasi, kemudian protein lalu buah. Jadi piring makan itu kita bagi 4 aja. Gampangnya. Oke. Nah, kalau tergantung untuk ukuran piringnya juga betul. kali ya. Jangan yang gede banget ya, Mas. Terus kalau nampan ya. iya, kalau misalkan emang mau turunin berat badan nih Oke. goalsnya gitu. Kalau turunin berat badan goalsnya kita kita bagi jadi T piringnya. Jadi T, dari bulat kita oke. bagi T. Yang atas yang banyak ini apa sih? Ini sayuran, Mas. Bukan nasi ya. Bukan nasi tetap. Oke. Ini sayuran, nasi di sini, proteinnya di sini. Jadi tetap nggak ada yang namanya berat badan kita nggak mau nurunin berat badan kita nggak cut karbohidrat. Itu pasti harus di-cut. Harus dikan. Iya. Oke, kalau Kang Dede, defisit kalori. Betul, kalori defisit betul. Kang Dede biasanya ada ini nggak mengonsumsi apa gitu misalkan di saat bulan puasa kan Kang Dede kayaknya nggak mungkin nih nggak olahraga juga kan bulan puasa aktivitas fisik yang seperti itu. Kira-kira apa nih? Apakah sama dengan yang disampaikan Mbak Nuri? Kalau kita kan diangkat beban tuh lebih ke otot ya, makanan otot ya, identik dengan makan otot itu dengan protein. Oke. Ya gitu biasanya diperbanyak di telurnya, Oh, seperti telur. telur, tahu, tempe, ya boleh juga dari suplemen buat tambahannya ya, biasa gitu buat habis latihan misalkan, Ya. supaya ada yang mudah diserap dulu, biasa dari whey protein, biasanya saya seperti itu sih. Goalsnya bulk up ya, Mas ya. Setelah itu 1 jam setelah itu baru yang padatnya, yang kompleksnya itu ke daging atau apa. Gitu. Nah, Mbak Nuri, kembali lagi masih ke terkait dengan karena saya masih penasaran nih pemirsa karena saya juga takut gemuk nih. Gitu. Iya, jadi kalau bulan puasa itu sebenarnya ada batas jam makan malam nggak sih terkait dengan sampai jam berapa nih kita boleh mengkonsumsi yang tadi yang makan berat seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau itu ada aturannya sih, Mas. Ada aturannya ya? Kalau dari segi gizi ya, kesehatannya kita ada aturannya. Kayak tadi yang saya bilang, jadi buka itu tetap pakai air putih aja, cukup sebetulnya, atau air elektrolit ya yang tadi jus-jusan. Terus masuk ke buah, boleh kurma, boleh pisang, boleh pepaya, boleh semangka, itu boleh macam-macam. Sholat maghrib kita makan besar, setelah makan besar biasanya kan kita taraweh tuh. Nah setelah taraweh itu boleh makan snack lagi. Oke. Jadi masih boleh makan snack. Kalau sebaiknya kita berhenti makan sebelum tidur tuh berapa jam gitu. Kalau Iya, pertanyaannya seperti itu, lebih baik 2 jam sebelum tidur sudah berhenti makan. Itu udah selesai mencerna semua ya. Betul, begitu. Baik pemirsa TVR Parlemen, kami akan masih membahasnya lagi di segmen selanjutnya terkait dengan cara hidup sehat di bulan puasa. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali di program Kabar Nusantara dan kami masih akan melanjutkan terkait dengan diskusi bagaimana cara berhidup sehat nih di bulan puasa. Nah, saya akan langsung ke Kang Dede nih. Bagaimana sih Kang Dede cara mengetahui tubuh kita ini bugar atau siap untuk berolahraga di bulan puasa? Ya. Oke, baik. Untuk mengetahui bugar atau tidaknya kelihatan sih ya. Biasanya kalau rekan-rekan datang ke fitness, kadang kan kita itu dulu ya, kita ada tes ininya Dites, dulu. Oh, ada tes-tesnya gitu dites ya. dulu ya. Tes kebugarannya nih, Oke. dari strength-nya lah, dari endurance-nya. Oh, ada Nanti tesnya biasa seperti itu. kita data dulu, biasanya semana nih kemampuannya, nanti ketahuan, oh sekian persen nih, gitu. Seperti itu sih. Nah, Nanti, takutnya kalau nanti misalkan- jadi kita sesuaikan juga nanti latihannya. Nanti kita sesuaikan latihannya dengan kondisi rekan-rekan. Oke. Jangan sampai kondisi
seperti itu kurang maksimal gitu, kita Iya. paksain latihan dengan yang Nah, seperti itu. biasa, Betul. seperti hari biasa. Jadi nggak seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya juga sih. Nah, terutama kan resikonya ya terkait misalkan kita tetap beraktivitas berat atau berolahraga di bulan puasa ini kan dehidrasi ya. Betul. Nah, kira-kira dari Mbak Nuri sendiri melihatnya bulan puasa tetap berolahraga atau beraktivitas fisik yang berat itu resikonya bagus nggak sih untuk tubuh kita itu? Oke, resiko olahraga saat berpuasa gitu ya Mas Iya, Alfred saat berpuasa. pertanyaannya. Kalau misalkan resiko olahraga saat berpuasa itu paling kalau olahraganya tidak di jam yang dianjurkan, itu baru ada resiko. Oke. Ya kayak tadi misalkan ya Pak ya, setelah sahur, wow semangat nih mau Iya. olahraga gitu Iya, ya, iya. setelah sahur nih olahraganya. Itu resiko dehidrasi justru. Oke. Makanya sebenarnya kita anjurkan itu tadi 30 menit sebelum buka, terus setelah sholat setelah sholat tarawih atau sebelum sahur juga bisa. Karena kan kadang kayak misalkan dulu waktu misalkan saya masih kecil ya itu kalau misalkan setelah sholat subuh gitu ke masjid terus jalan-jalan pagi nih Iya. pasti kan masih ngalamin kan jalan-jalan pagi muter-muter Sepedaan. desa, Iya, iya, sepedaan. iya. Terus sampai rumah capek. Capek, haus betul. Nah, takutnya kan dehidrasi. Dehidrasi itu kan menurut yang saya baca-baca itu kan sangat membahayakan bagi tubuh kita. Betul. Seperti itu. Nah, itu berarti jam tadi ya Mbak Nuri ya Jam. yang perlu diatur. Betul, jamnya diatur, jam olahraganya ya, jam Ya. olahraganya diatur, kemudian minumnya juga. Jadi itu memang anjurannya kita minumnya kan 8 gelas sehari ya Mas ya. Itu 8 kalau gelas, 8 oke. gelas sehari itu walaupun berpuasa itu jangan berkurang. Jadi kalau bisa tetap 8 gelas sehari. Jadi artinya tuh bisa sebelum bangun tidur kita minum, sebelum makan sahur kita minum lagi segelas. Terus bisa dibantu mungkin di menu sahurnya itu kita pakai sayur-sayuran yang berkuah. Jadi ada asupan lagi tuh, asupan cairan. Kemudian nanti sebelum imsak minum lagi segelas. Udah 3 nih. Udah nih kita aktivitas, kemudian buka puasa, kita minum segelas, udah 4. Kemudian sebelum makan itu kita minum lagi, itu udah 5. Setelah tarawih atau sebelum tarawih ini dipasin aja 3 gelas terakhirnya. Oke. Gitu sampai nanti kita mau tidur. 8 gelas itu setara 1 liter nggak sih Mbak Nuri? Atau lebih ya? Lebih. Lebih ya? Lebih betul. Lebih Oke. dari 1 liter. Nah, kalau misalkan Kang Dede, misalkan ada orang yang tidak sempat untuk berolahraga nih, sedangkan kan dia udah terbiasa nih berolahraga, kira-kira ada aktivitas atau apa yang bisa menggantinya dengan tersebut? Ya itu tadi kalau nggak sempat ke fitness ya, ke fitness center bisa di rumah. Oke. Jadi dengan peralatan yang tadi saya sebut Ya. ya, bisa dengan badan sendiri, bisa dengan peralatan ya di rumah lah, pakai galon aqua atau apa, pakai bantal pun bisa sebenarnya nih. Semua mediasi sebenarnya bisa digunakan untuk berolahraga ya, Oke. buat fitness. Jadi bukan berarti fitness harus menggunakan alat berat atau enggak juga sih, gitu. Jadi tetaplah harus bergerak intinya sih, biar tetap metabolismenya bagus. Terus ya itu tadi bisa keuntungannya bisa mengcover kalori berlebih setelah kita berbuka puasa, di cover sama otot jadi tidak terjadi kegemukan. Biar pas nggak mulai lebaran. dari nol ya Pak. Betul, ya Apalagi banyak kayak orang kan Kang Dede mulai ini. dari nol, aduh dari nol malu. Iya. Apalagi kayak Kang Dede ini kan sudah ker nih ya, sudah biasa ini kalau misalkan sampai tidak beraktivitas kan Sayang, takutnya jadi betul, kendor lagi nanti. seperti itu. Ya dibikin apa ya kebutuhan juga lah, kebutuhan hidup lah ya. Kalau kita udah mulai jadi kebutuhan, sayang juga kalau terlewatkan, aduh kayaknya ada yang kurang, kebiasaan seperti itu. Ya. Harus dibikin kebutuhan, dibikin Oke. enjoy. Baik, kalau misalkan ke Mbak Nuri juga banyak yang bertanya terkait dengan mungkin kalau di Islam sendiri kan dianjurkan sunahnya kalau misalkan siang itu juga untuk tidur ya, walaupun cuma sedikit istirahat. Tapi dari sisi kesehatan sendiri ini kira-kira memang seberapa penting sih tidur siang di bulan puasa itu? Oke. Kalau dari sisi kesehatan banyak manfaatnya sebetulnya Banyak, ya? tidur siang ya Mas. Terutama di bulan puasa karena kalau yang namanya bulan puasa tuh kita pasti kurang tidur nggak sih Mas Alfat? Iya. Iya kan kayak Apalagi sahur. malamnya tadarus ya. Iya, ditambah gitu. Atau itikaf gitu. Betul. Itu kan kayak agak waktu tidur kita pasti berkurang untuk sahur, belum buat yang ibu-ibu yang nyiapin sahur Ya, dulu betul. bangunnya lebih awal gitu. Nah, ketika waktu tidur kita berkurang ini sebetulnya ada hormon-hormon yang naik.
Salah satunya itu hormon grelin. Dia itu hormon yang mengantarkan bahwa memberitahu kita gitu, ini kita lapar. Itu kalau kita kurang tidur, biasanya makanya kenapa salah satu faktor gemuk itu adalah orang yang biasanya begadang. Oh, begadang itu malah Begadang bisa gemuk. bikin gemuk, betul. Karena tadi si hormon grelinnya ini muncul sampai ngasih sinyal ke otak kalau, kamu lapar nih, makan yuk, gitu. Padahal sebetulnya tubuh kita nggak lapar saat itu. Gitu. Nah itu adalah hormon yang muncul karena kita kurang tidur. Gitu. Makanya kenapa tadi tidur siang di puasa itu dianjurkan gitu ya. Karena malamnya Betul. sudah beraktivitas. Fun fact-nya itu sebetulnya. Si tidur siang ini bisa mengcover tidur-tidur kita yang kurang di sebelum-sebelumnya. Makanya dia jadi menjaga hormon, menstabilkan hormon grelin itu. Jadi kita nggak ngerasa lebih lapar gitu. Nah, tidur siangnya ini juga durasinya nggak yang tidur dari jam 1 bangun jam 5 nggak gitu ya. Itu salah pemirsa. Iya, itu salah. Aplikasikan ya. Iya, jadi Enak banget jadi, kalau itu. iya, enak banget ya, langsung buka gitu ya. Iya. Iya, sebetulnya nggak gitu. Jadi tidur yang kita maksudkan itu adalah yang bisa mengaktifkan hormon, kemudian yang bisa menambah fokus kita. Tidur siang tuh bisa menambah fokus juga. Nah, itu tapi dengan hanya 20 sampai 30 menit tidur siangnya. Tapi berkualitas nih. Tapi berkualitas. Kita sebutnya power nap. Jadi 20 sampai 30 menit aja itu udah cukup banget untuk mulai fokus lagi untuk ya nahan lapar tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan bagi orang yang bekerja atau beraktivitas di luar, sepertinya hal itu susah nggak sih, Mbak Nuri, kalau misalkan mungkin pas jam istirahat ya, Iya, bisa, setelah iya. misalkan sholat zuhur seperti itu ya. Iya. Kita manfaatkan dari Tidur waktu di masjid, itu. walaupun itu di masjid nggak boleh juga. Seperti itu. Atau di meja inilah. gitu ya. Iya, lumayan lah 20 sampai 30 menit, makanya nggak boleh terlalu lama sih. Oke, nah Mbak Nuri, kalau misalkan tadi sudah terkait dengan tidur siang. Nah, sekarang kalau misalkan orang ini telat sahur, itu apa sih yang perlu dilakukan gitu, misalkan malamnya atau ngelakuin apa gitu untuk menghindari kalau paginya ini takut telat sahur, terus paginya jadi lemas, jadi nggak bisa beraktivitas fisik, nggak bisa berolahraga seperti itu di hari itu gitu. Oke, kalau telat sahur ya Mas ya, sebetulnya tidak direkomendasikan ya. Ya, oke. Biasanya kan ada orang yang, saya udah biasa nggak sahur gitu Nah, ya. gitu, Nah ya. ya itu saya lebih baik nggak sahur, itu sebenarnya tidak direkomendasikan karena kalau mungkin puasanya yang Senin Kemis, kan kita ada yang puasa Senin Kamis gitu ya. Misalnya nggak setiap hari gitu, itu mungkin bisa diadaptasi. Maksudnya bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan ini kita puasa 30 hari loh. Oke, anggap aja 30 hari ya. 30 hari gitu. Terus nggak sahur terus-terusan itu akan berdampak juga sih ke tubuh. Kalau misalkan telat sahur atau ya mungkin nggak sahur atau nggak biasa gitu ya, mungkin bisa disiasatinya dengan yang tadi. Kalau saya bilang pas sahur itu makan karbohidrat kompleks, terus nanti pas buka puasa makan yang bebas, nasi boleh. Nah kalau orang ini nggak biasa sahur ya berarti dia pas buka puasa makanannya juga harus dijaga lagi dengan karbohidrat kompleks juga. Jadi jangan nasi aja gitu. Jadi ditambahin. Ya tadi saya bilang bisa nasi dicampur, misalkan bikin ya tadi sop ditambah karbohidrat kompleksnya supaya tadi pelepasan si karbohidratnya ini tidak langsung lepas semua, tapi perlahan-lahan. Jadi kita masih ada tenaga sampai buka kembali gitu. Kalau Kang Dede, kalau sahur suka makan apa nih Kang Dede? Kalau sahur? Sahur ya hampir sama dengan semua orang umumnya ya. Iya, Tapi ya kembali lagi kalau yang aktivitas kayak saya, Heeh. untuk mempertahankan otot ya kembali lagi ke protein lebih tinggi sih. Oh, jadi sama ya karbo proteinnya. kompleks Iya. ya karena kan lebih bertahan lama di otot, di tubuh juga ya kan. Terus seratnya lumayan agak tinggi juga. Buah dan ya itu ayam ya. Ayam sama telur udah pasti harus itu. Karena Mas Alfat kalau misalkan untuk orang yang cutting karbohidrat itu, misalkan Bang Dede termasuk cutting karbohidrat kan ya artinya ya, Iya, tetap dijaga karbohidratnya nggak Ada, terlalu banyak gitu iya. ya. Untuk orang yang cutting karbohidrat itu memang proteinnya harus kita tinggikan untuk menjaga si massa ototnya itu. Oke. Jadi minimal itu 1 kilogram per berat badan. Iya. 1 kilogram per berat Per badan. berat badan. Itu untuk protein yang harus diasup sama mereka yang lagi cutting karbohidrat. Ada rumus-rumusnya juga ya ternyata ya. Ada hitungannya. Oke. Saya berat 78 ya harus saya konsumsi ya 2 kali lipat berat badan bisa. Kalau orang yang biasa kan per berat badan. Iya. Kalau saya bisa 2 kali lipat berat badan ya sekitar 100
60 gram ya harus saya konsumsi. Karena gitu. mau bulk up tadi ya. Bang, Itu ya lumayan boros sih kalau mahal ya. Mahal. Baik, kalau dari Kang Dede sendiri secara keseluruhan nih Kang Dede sebagai penutup kepada pemirsa, bagaimana cara menjaga hidup sehat atau kebugaran di bulan puasa? Ya. Untuk rekan-rekan pemirsa ya tetaplah lakukan olahraga seperti biasanya, seperti biasa kita sebelum puasa, cuman mungkin intensitasnya dikurangi sedikit karena asupan kita berbeda dengan di bulan puasa, supaya tetap kita bisa menjaga kebugaran dan melaksanakan ibadah kita bisa tetap maksimal. Sehat selalu. Dari Mbak Nuri sendiri, Oke, aku kasih tips-tips aja kali ya. boleh Mas Alfat, tips ya. and trick. Tips and triknya, kalau puasa itu kita jangan minum kopi pertama Loh, ketika sahur. kenapa? Karena kopi itu sifatnya diuretik, jadi dia menyerap cairan, akhirnya kita sering pipis. Sedangkan kita butuh cairan nih untuk Oh, gitu. puasa. Iya. Padahal ada apa namanya, nggak tahu sugesti atau seperti apa ya. Ada orang tuh yang bilang kalau misalkan sehari nggak ngopi, apalagi kopi hitam tanpa gula, itu seharian tuh pusing kepalanya. Iya, Itu itu gimana? dia. Untuk mensiasati yang seperti itu bisa minum kopinya nanti setelah buka. Oh gitu. Ya, tapi pas sahur jangan dulu. Karena itu tadi mempercepat kerja jantung. Terus dia bersifat diuretik, jadi Iya. mengeluarkan cairan. Jadi boleh si kopinya ini kita taruh di belakang aja pas buka Pas puasa. buka puasa. Itu cara mensiasatinya ya, salah satunya gitu. Oke. Itu pertama, jadi kopi jangan diminum pas sahur. Oke. Kemudian kedua adalah buka tadi jangan pakai makanan-makanan yang merangsang asam lambung. Oke. Makanya banyak tuh biasanya yang puasa sebah ya perutnya atau Iya. ngerasanya begah gitu. Iya. Nah, itu karena bisa mungkin asam lambungnya dia terangsang gitu. Jadi jangan makan yang merangsang asam lambung. Apa aja sih yang merangsang asam lambung? Itu yang pedas-pedas, santan, terlalu banyak digoreng nih, hati-hati yang buka puasa pakai gorengan. Nah, itu gorengan baru mau saya tanya tuh, gorengan Gorengan. sehat atau tidak tuh untuk berbuka puasa? Ya itu tadi. Sebenarnya kembali lagi sih Mas tadi Iya. yang saya bilang di awal. Jadi bagusnya sebetulnya buka puasa itu adalah dengan cairan elektrolit Iya. dan buah. Kemudian nanti mungkin kalau mau gorengan bolehlah setelah setelah taraweh ya. Iya. Setelah taraweh. Jadi setelah makan itu setelah taraweh boleh gorengan, itu pun jangan terlalu banyak. Oke. Sifatnya sih tadi ya kalau untuk puasa nih buat nurunin berat badan lah gitu. Tapi kalau misalkan ya nggak ada arah-arah buat nurunin berat badan ya it's okay lah, nggak apa-apa, masih boleh makan gorengannya, tapi paling 2 sampai 3 aja. Soalnya kalau misalkan berbuka puasa tuh top of mind-nya nanti Iya. makan apa ya? Tuh pasti gorengan Itu. dulu. Gorengan sambal Sama kacang. sambal kacang. Mas, ya. Udah itu. Betul. Sama kerupuk yang itu yang kuning tuh ya. Iya, iya itu hati-hati karena itu bisa meningkatkan si asam lambung itu. Terus apa lagi Mbak Nuri? Terus Menarik menarik ya. Makanan soalnya. Iya. Makanan. Terus kalau untuk puasa tadi ya, paling paginya itu sahurnya kita jangan sahurnya itu diusahakan ada sayuran berkuah Sayuran berkuah. supaya untuk nambahin cairan untuk sehari kita itu. Baik. Kalau susu? Susu boleh banget. Susu boleh ya? Susu boleh. Itu termasuk protein, dia dihitungnya protein hewani, jadi itu boleh diminum, bagus untuk tadi menjaga massa otot ya Mas, menjaga massa otot sama untuk hidrasi kita juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nuri Sama-sama, atas penjelasannya. Ini tentu sangat bermanfaat nih bagi pemirsa. Apalagi tadi bagi pemirsa untuk bisa menjaga berat badan atau misalkan menurunkan berat badan di bulan puasa. Tadi juga Kang Dede juga sangat luar biasa bagaimana cara menjaga fisik ya, kemudian kekuatan otot, massa otot di bulan puasa. Seperti itu pemirsa. Pemirsa, semoga tayangan tadi atau diskusi tadi dapat Anda aplikasikan di rumah dan tentunya semoga bermanfaat bagi Anda sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa pemirsa. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara. Sampai jumpa.